Reaksi Erick Thohir soal gol Vietnam. Vietnam patahkan kutukan Kim Sang-sik sangat puas. Reaksi Shin Tae-yong dan skenario timnas Indonesia lolos semifinal. Jadi simak berita selengkapnya. Skenario timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam pada pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2024. Pada hari yang sama Filipina dan Laos bermain seri 1-1. Lantas bagaimana skenario agar timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Meski kalah dari Vietnam, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia kini masih berada di peringkat kedua klasemen grup B dengan mengemas 4 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Tim Garuda saat ini masih memiliki 1 pertandingan lagi di fase grup, yaitu menjamu Filipina pada 21 Desember mendatang. Pertandingan kandang ini tidak boleh disia-siakan tim Garuda untuk mengamankan poin penuh. Jika Indonesia menang atas Filipina, maka peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 semakin terbuka. Sebaliknya jika imbang atau kalah, maka Indonesia terancam tak bisa melaju ke semifinal. Pasalnya, Laos, Filipina, dan Myanmar siap menyalip Indonesia. Hanya Myanmar dan Filipina yang masih memiliki 2 laga sisa di bawah klasmen timnas Indonesia. Oleh sebab itu, laga penentuan mereka juga terletak pada pertemuannya dengan Vietnam. Reaksi Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain timnas Indonesia meskipun kalah 0-1 dari Vietnam dalam lanjutan Piala AFF 2024 di Stadion Vietri, Minggu, 15 Desember 2024. Shin Tae-yong menilai para pemain muda Garuda telah menunjukkan semangat juang hingga menit terakhir saat melawan tim senior Vietnam. Ia juga menyampaikan selamat atas kemenangan Vietnam, serta memuji pelatih kepala Vietnam, yang seperti dirinya juga berasal dari Korea Selatan, Kim Sang-sik. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam atas kemenangan ini, juga kepada pelatih Kim Sang-sik. Kerja yang sangat baik, kata Shin Tae-yong. Ia juga menyoroti perbedaan signifikan antara kedua tim, terutama dari segi pengalaman. Seperti yang Anda tahu, rata-rata usia tim kami di bawah 20 tahun. Bermain melawan tim senior Vietnam hingga menit terakhir adalah tantangan besar. Meski ada kesenjangan antara tim nasional senior Vietnam dan tim muda kami, para pemain tetap menunjukkan ketangguhan dan memberikan yang terbaik, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu memuji mentalitas dan usaha keras para pemainnya sepanjang laga. Jarak yang ditempuh, pergerakan, dan mentalitas mereka sangat bagus. Saya ingin memberi pujian kepada tim kami. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Persiapan dan pengalaman dari pertandingan ini sangat berharga untuk kedepannya, kata Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, kekalahan tipis ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad muda Garuda untuk terus berkembang dan siap menghadapi laga berikutnya. Juga menjadi bekal penting dalam membangun tim yang lebih kuat di masa depan. Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal, karena setelah memainkan 3 pertandingan, Garuda tetap pada posisi kedua klasemen grup B dengan 4 poin atau 2 poin di atas Filipina dan Laos. Pada laga terakhir, pada 21 Desember, timnas Indonesia akan menjamu Filipina, sekaligus berebut posisi kedua klasemen. Vietnam patahkan kutukan lawan timnas Indonesia, Kim Sang-sik, saya sangat puas. Vietnam berhasil mengakhiri rentetan 3 kekalahan beruntun melawan timnas Indonesia setelah menang tipis 1-0 pada laga lanjutan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Vietri pada Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Kim Sang-sik menyadari bahwa penggemar sangat menginginkan kemenangan besar, namun tim hanya mampu menang tipis. Pertama, saya merasa sangat senang bisa mematahkan 3 kekalahan beruntun melawan Indonesia. Kedua, Indonesia bermain bertahan. Jadi, saya mencoba untuk fokus memberikan tekanan dan membangkitkan tekad pemain untuk menang, ungkap Kim Sang-sik dikutip dari Soha. Nguyen Quang Hai menjadi aktor protagonis di pertandingan ini, setelah tendangannya di menit 77 sukses, memperdaya kiper Cahya Supriyadi. Gol ini sekaligus mengakhiri kutukan Vietnam tak pernah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia, dalam 3 pertemuan terakhirnya. 3 poin ini membuat posisi Vietnam naik ke urutan pertama grup B dengan nilai 6 poin.
Sementara timnas Indonesia merosot ke urutan kedua dengan 4 angka. Jika saya memilih pemain terbaik, saya memilih Quang Hai. Dia melakukan pekerjaan dengan baik sebagai kapten, terhubung dengan rekan satu timnya dan mencetak gol penentu, kata Kim Sang-sik. Saya tahu fans Vietnam menginginkan kemenangan besar, tapi pada akhirnya kami hanya mencetak 1 gol. Kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak memanfaatkan banyak peluang. Oleh karena itu, kami merasa sangat menyesal. Namun, yang terpenting adalah kami meraih 3 poin. Para pemain menunjukkan keinginan mereka untuk menang, dan saya puas dengan penampilan pemain di pertandingan ini, kata Kim Sang-sik. Reaksi Erick Thohir soal gol Vietnam, itu berbau keberuntungan. Ya, timnas Indonesia memang takluk 0-1 dari Vietnam dalam laga Piala AFF. Namun gol Vietnam itu disebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, agak berbau hoki. Timnas Indonesia ditumbangkan Vietnam 0-1 dalam laga ketiga Grup B Asian Cup 2024. Gol semata wayang Vietnam yang dicetak Nguyen Quang Hai terjadi pada menit 77. Padahal mereka mengurung timnas Indonesia sejak menit pertama menjadi penentu hasil akhir duel Vietnam versus Indonesia di Stadion Viet Tri. Tendangan keras Nguyen Quang Hai dari dalam kotak penalti melewati sela-sela badan kiper timnas Indonesia, Cahya Supriyadi yang mencoba melakukan penyelamatan namun gagal. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Seperti kata Erick Thohir, timnas Indonesia memang banyak membawa pemain di bawah usia 22 tahun di Piala AFF 2024. Di sisi lain, Vietnam merupakan salah satu tim yang menurunkan skuad utama pada ajang antar negara paling bergengsi Asia Tenggara ini. Sayang, kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini menghuni peringkat 2 klasemen Grup B Asian Cup alias Piala AFF 2024 dengan bekal 4 poin dari 3 kali bermain. Di sisi lain, Vietnam memimpin klasemen berkat torehan 6 angka dalam 2 pertandingan. Seperti diketahui, 2 tim teratas grup bakal berhak meraih tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Karena itu, demi mengamankan tempat di fase gugur, timnas Indonesia pantang terpeleset saat menjamu Filipina pada partai pamungkas Grup B. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, kata Erick Thohir.